ada sukacita pada pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari Engkau Tuhan, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Dialah sumber kekuatan kita. Yesus, terima kasih. Kaulah sumber kekuatan kami, Kau sumber hidup kami, setiap pribadi. Engkau mengasihi setiap pribadi, Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari kasih-Mu, ya Bapa. Kami menghormati Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ku kagum, hormat akan Engkau. Mari saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Siap bersuka cita? Mari beri salam kiri kanan, katakan mari kita bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang luar biasa mengasihi kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku megangkan tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah mengasihi kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku megangkan tangan-Ku, Bersorak-sorai itu siapa? bagi kebaikan. Mari angkat jempol kita, katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita hidup oleh karena kita percaya kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, Yang tidak pernah menyerahkan hidup ini, katakan. tidak akan menyerah.
percaya kepada Tuhan. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam sesaknya seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari dengan imanmu katakan, Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam Kami sangat percaya bahwa kuasa Allah akan berkenan pada mereka yang sungguh-sungguh bersepakat dengan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh menyelaraskan langkahnya seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau akan angkat mereka berkemenangan dalam hidupnya. Tuhan, kami ingin mengalami hidup berkemenangan. Kami ingin perhatikan firman-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami akan fokuskan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh menyimak, merenungkan firman Tuhan dan membuka hati kami untuk siap dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita
Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayat pertama, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Buka Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 dikatakan di sana, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, saya mau nanya Bapak Ibu sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kira-kira menurut saudara, apa tujuan utama kita beribadah? Apa tujuan utama kita beribadah? Baik beribadah di gereja ataupun juga ada ibadah keluarga di rumah, atau mungkin ibadah pribadi saat ada di rumah. Apa tujuan utama kita lakukan itu semua Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, oh saya ingin baca firman Tuhan Pak, memuji Tuhan, oke. Tapi endingnya itu apa? Hanya satu, mendapatkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu saudara. Amin. Nah saudara, untuk berkenan di hadapan Tuhan, tadi firman Tuhan katakan kan dalam Roma 12, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Itu adalah yang berkenan di hadapan Allah. Itu ibadah yang sejati. Nah, mempersembahkan hidup itu seperti apa? Filipi 1 dikatakan apa tadi? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pastikan langkah kita sejalan selaras dengan firman Tuhan. Itulah ibadah yang sebenarnya, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kalau kita beribadah, kita nggak mau taati firman Tuhan, nggak ada gunanya kita ibadah. Nah dalam ibadah ini Bapak Ibu, akhirnya kita dapatkan ada 3 hal pengajaran firman Tuhan yang kita terima ibadah tiap minggu. Yang pertama adalah kita mengerti perintah dan larangan Tuhan. Kita mengerti perintah dan larangan Tuhan. Yang kedua, kita mengerti bagaimana mempersiapkan diri sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Bagaimana hidup benar sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Nah itu kita belajar. Lalu yang ketiga, kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah kedatangan Tuhan itu ada 2 maknanya. Yang pertama kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim. Yang kedua adalah pada waktu kita akan menjelang ajal. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan bersiap diri. Ntar lagi pasti kita akan dipanggil Tuhan. Nah otomatis kita akan jaga diri agar jangan sampai keselamatan itu hilang. Bukan begitu saudara? Ya. Nah kalau 3 hal itu saudara lakukan, maka engkau berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, pertanyaan lagi. Pak, apa tanda atau ciri Tuhan berkenan atas hidup seseorang? Apakah karena dia pelayanan? Tidak. Ada 3 tanda bahwa seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 tanda bahwa Tuhan itu berkenan atas hidup seseorang. Yang pertama, doanya senantiasa diperhatikan Tuhan dan dijawab Tuhan. Doanya senantiasa diperhatikan Tuhan dan dijawab Tuhan. Buka Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Apa ciri bahwa Tuhan berkenan atas hidup seseorang? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya apa saudara? Melekat kepadaku, itu pertanda dia dekat dengan Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Terus aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, yang pertama, Tuhan pasti perhatikan dan dengarkan doanya. Itu ciri bahwa Tuhan berkenan atas seseorang. Yang kedua, dia tidak akan pernah mengalami jalan buntu karena Tuhan membuka jalan baginya. Dia tidak pernah mengalami jalan buntu.
Wong dia disertai Tuhan, apapun pasti akan berhasil. Lalu yang ketiga, apapun yang dikerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Itu tanda bahwa seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Coba cek hari ini Bapak Ibu, apakah sudah sering alami jalan buntu? Cek. Apakah doa-doamu nggak pernah dijawab? Ceklah. Padahal kita sama-sama beribadah, kita sama-sama ke gereja, tapi kenapa ada yang didengar, ada yang nggak didengar, ada yang nggak didengar? Mari kita masing-masing koreksi diri. Nah, hari kita akan belajar Bapak Ibu, ada 6 kebiasaan yang sering dianggap wajar, kita sering lakukan, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 6 kebiasaan, jadi kalau katakan kebiasaan ini sering kita lakukan dan dianggap wajar, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kebiasaan pertama adalah masih sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Masih sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Ini seringkali kita temukan pada waktu kita berdoa. Buka Yakobus 1. Yakobus 1. Kebiasaan pertama yang seringkali kita lakukan dan kita anggap wajar. Padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebiasaan pertama adalah masih sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Dan ini kita banyak temukan pada waktu kita berdoa. Yakobus 1:6-7 dikatakan di situ, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan pernah mengira dapat sesuatu dari Tuhan. Masih sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Saudara, kalau kita bimbang waktu doa, apapun yang kita doakan tidak akan kita terima. Nah, contoh bimbang itu seperti apa? Ini gini Bapak Ibu. Ini contohnya ya yang sering kita lakukan. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu dia. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan engkau tidak berdoa. Waktu doa mantap, Tuhan aku yakin kau akan buka jalan dalam nama Yesus, amin. Tapi begitu buka mata, aduh lama ya, kok gini ya. Itu kau matakan doamu sendiri Bapak Ibu ya. Jujurlah, berapa banyak kita membiasakan dari begitu toh ya. Kita waktu doa mantap, Tuhan aku percaya kau akan cukupi sebuah kebutuhanku dalam nama Yesus, amin. Tapi begitu dengar kabar, wah ekonomi kayak gini, aduh ya apa ya, itu gimana ya. Saya mau bertanya Bapak Ibu ya, Tuhan paling tidak suka disangsikan kekuatannya, itu dia. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pada waktu kita doa, gerakan hidup kita ke tangan Tuhan, menyerahkan masalah kita ke Tuhan, Tuhan tuh kerja. Nah kalau Tuhan kerja jangan diganggu gitu loh, amin. Dia bekerja tidak kelihatan, makanya diperlukan iman. Iman itu adalah mempercayai pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan kita gak perlu iman Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan bekerja jangan diganggu dengan kita masih mengeluh lagi, aduh kapan ya, kok gini ya. Udahlah jangan teruskan begitu. Contoh-contoh. Ini salah satu yang dari sekian banyak yang saya pernah alami dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Berapa waktu lalu saya pernah masuk rumah sakit di Usada Kapasari, kena batu ginjal. Memang ini salah saya. Ini sudah lama saudara ya. Kebanyakan minum es teh sama soft drink itu. Jadi baru pulang dari Bojonegoro, saya waktu naik sepeda motor itu, langsung tengah malam ada Usada Kapasari. Udah gak kuat saya. Sakitnya tuh, maaf saudara ya, waktu pipis di pom bensin tuh keluar darah kental sudah. Saya bilang wah ini sakit. Masuk UGD, diperiksa Pak, Bapak ada batu di dalam ginjal. 0,8 sama 0,5. Itu, 2 batu saudara. Atau sebelah kiri, sebelah kanan, udah lama saya lupa itu. Ini Pak, enggak bisa pakai obat karena obatnya enggak melewati itu. Ini mesti operasi atau enggak ditembak laser. Jadi Pak Nason opname. Langsung saudara opname, masuk kamar saudara ya. Nah, sekitar ada setengah jam kemudian itu obat biusnya tuh menghilang, mulai habis. Itu kembali lagi sakit. Itu. Saya bel susternya, suster datang, saya bilang suster, sakit sekali suster, bisa tolong suntik lagi. Waduh nggak bisa Pak, ini tunggu 4 jam lagi baru bisa suntik lagi. Ini kan baru setengah jam. Tapi saya nggak kuat suster. Udah Bapak doa sajalah. Malah pula dia ngajarkan doa. Udah Bapak doa sajalah. Aduh. Begitu suster pergi, itu saya nggak tahu ya berapa orang di ruangan Bapak Ibu itu, nggak tahu kelas berapa itu. Saya tangking dalam nama Yesus keluar.
Tuhan aku sakit dalam nama Yesus keluar. Sampai 3 kali. Yang ketiga dalam nama Yesus batu keluar. Saya mau nanya saudara. Begitu saya tangking yang ketiga kali, apakah sakitnya masih ada? Masih, tapi tak tahan, tak diamkan mulut saya. Saya enggak enggak ada kayak gitu. Saya kalau sudah doa saya yakin Tuhan pasti kerja. Udah saya diamkan mulut saya enggak mau ngeluh udah. Akhirnya tertidur saya. Tertidur, nah besok pagi suster datangi saya, Pak maaf, tolong jangan kencing ya Pak, nanti mau tes IVP. Saya enggak tahu singkatan apa IVP, Bapak Ibu kalau orang kedokteran pasti ngerti lah. Nanti tes IVP Pak, nanti kasih suntik, diperiksa nanti itu. Waktu tes IVP saudara, itu batu yang tadi 2, tinggal 1 dan mengecil posisi di bawah. Dokter bilang, Pak ini di bawah Pak. Oh udah di bawah ya, Pak saya pulang Pak, saya bilang gitu. Loh enggak jadi, enggak. Akhirnya dokter urologi pun ya serah Bapak lah, Bapak tanda tangan Pak, ya tanda tangan dah, tanda tangan. Nah karena di bawah saya tahu obatnya. Sampai di rumah saya beliin obat di apotek biasa, 3 hari keluar batunya, selesai. Coba kalau misal saya aduh, ya nggak dapat saudara. Ya. Saya kalau cerita penyakit banyak Bapak Ibu ya, memang kesalahan saya. Yang paling parah itu 2020. Saya masuk rumah sakit itu kena gula, hampir 1000. Itu hampir lewat saya dari kaset tuh, hampir mati saya. Salah saya kebanyakan minumnya manis-manis itulah. Saya tobat minta sama Tuhan, aku minta ampun, aku banyak saya cetakkan salah saya, minta ampun sudah. Tapi aku percaya Tuhan, kuasa darahmu menyembuhkan aku dari kepala sampai kaki. Saya kalau sudah doa begitu saya nggak mau otak-atik lagi. Suatu keluar dari rumah sakit saya nama 12 hari Bapak Ibu ya. Periksa semuanya, nggak ada satupun yang rusak, nggak ada. Sampai hari ini periksa terakhir kemarin 2025 Januari semua tuh normal. Kalau bukan Tuhan itu siapa? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, makanya Bapak Ibu, saudara supaya didengarkan Tuhan doanya, waktu engkau doa jangan biasakan mengeluhkan apa yang sudah saudara doakan. Percayalah Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja, masalah cara waktu itu urusan Tuhan. Yang penting apa? Tuhan pasti kerja. Dan dia tidak pernah terlambat. Tepat pasti pada waktunya. Nah ini kebiasaan pertama yang sering kali kita lakukan. Masih sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Yang kedua, malu mengakui imannya. Malu mengakui imannya. Buka Matius 10. Kita akan banyak buka ayat pagi ini saudara ya. Ini pengajaran. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Kebiasaan kedua yang masih sering kita lakukan dan kita sering kali anggap wajar padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah masih malu mengakui imannya. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Masih malu mengakui imannya mengakui imannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara saya temukan kenapa orang masih malu mengakui imannya? Ada 2 alasan. Yang pertama, tidak mengerti firman Tuhan. Nah, orang seperti ini biasanya terjadi pada mereka yang malas baca Alkitab dan jarang ibadah. Akhirnya dia berpikir Tuhan Yesus dengan Tuhan yang lain sama sajalah. Atau yang kedua, kenapa dia malu mengakui imannya? Karena takut sehingga cari aman. Karena takut sehingga cari aman. Nah ini yang paling sering saya temukan. Contoh saudara ya, waktu lalu kami pernah nangani seorang bapak pelepasan tempat kami. Ternyata bapak ini setahun sebelumnya pernah pelepasan tempat kami. Datang lagi dengan posisi perutnya membuncit, membesar. Dia bukan gendut ya, biasa. Tapi sambil dia pegang perut, Pak Nason, doakan saya Pak ini. Saya sudah berapa kali ke dokter internis, 2 endoskopi, tapi katanya nggak ada penyakit. Tapi kok makin gede perut saya, mau mati saya, sakit sekali. Nah, akhirnya kita sama tim doa. Nah, waktu doa, nampak Bapak Ibu ya, Roh Kudus singkapkan. Ini kata Roh Kudus, ini kekuatan kuburan dunia orang mati. Saya tanya, Bapak ada urusan apa dengan kuburan? Udah terbuka aja lah, ngaku aja. Nah, dia ngaku, ternyata 2-3 bulan sebelumnya di keluarganya itu ada yang meninggal. Nah, dia ini rupanya satu-satunya yang Kristen di semua keluarga besarnya. Jadi papa, mamanya, adik-adiknya semua itu masih orang luar saudara ya, orang Kelenteng. Nah ini Kristen satu-satunya. Nah waktu itu ada yang meninggal,
salah satu kerabatnya, semua ritual itu dia ikuti. Saya bilang, nah itu Pak, Bapak berarti sudah mendoakan Tuhan di situ. Kenapa Bapak lakukan itu? Dia bilang apa? Saya sungkan Pak, sungkanmu itu, sungkanmu itu. Ya. Sampai saya tanya gini, Pak, keluarga yang kau sungkani, kau segani, ada perhatikan perutmu membuncit ini ada? Mana ada peduli mereka. Kau yang tanggung kan? Ya. Dan dia ngaku memang sejak habis dia ikuti ritualnya, itu sejak itu perutnya sakit. Saya bilang, apa salahnya Bapak ngomong, Pak, Ma, Koko, Cece, Tante, Om, saya minta maaf untuk ritualnya saya nggak bisa ikut karena saya Kristen. Mungkin yang lain saya bisa bantu, mungkin konsumsinya, masalah perlengkapannya saya bisa bantu. Kan bisa ngomong gitu toh Pak. Itu kan memang keluarga mesti kita bantu, tapi jangan ikuti ritualnya. Dia diam aja. Saya bilang, ya udahlah Pak, kita akan doa untuk Bapak. Kita berharap belas kasihan Tuhan turun atas Bapak. Bapak minta ampun sama Tuhan. Saudara, begitu dia minta ampun, kita doakan, dia sampai nangis itu. Kita doakan, saya bersyukur Tuhan masih mengasihi dia. Itu perut besar, kempes dalam waktu setengah jam. Itu maaf saudara, ya pakai dengan sendawa, maaf sama kentut. Setengah jam. Sampai kempes. Saya bilang, Pak jangan diulangi lagi itu. Inilah ciri orang apa? Malu mengakui imannya. Ada orang berkata, loh tapi Pak kita kan punya kasih. Bapak Ibu ngerti kasih? Kasih itu ada dua ya. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Yang kedua, mengasihi Tuhan adalah ikuti firman-Nya. Yohanes 14:15 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, dia pasti menuruti semua perintahku. Itu firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan bukan berarti kita merelakan iman kita, terus kita malu mengakui iman kita. Bukan begitu Bapak Ibu, tidak seperti itu. Dan ini masih sering kita temukan, masih. Malu mengakui imannya. Terus, kebiasaan yang ketiga, duniawi. Duniawi. Buka Yakobus 4 ayat 4. Kebiasaan ketiga yang seringkali kita anggap wajar. Dan akhirnya kita pun juga menganggap remeh. Padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah duniawi. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekali lagi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara, apa itu duniawi? Mungkin kita berpikir, yang muncul dalam benak pikiran kita, oh duniawi itu yang dugem itu Pak ya, yang mabuk-mabuk itu. Itu udah pasti Bapak Ibu duniawi. Tapi pernahkah kita menyadari ada orang yang sudah ke gereja, bahkan pelayanan, mungkin sudah khotbah, ternyata masih duniawi? Apakah ada? Ada. Terbukti waktu kapan kita bisa lihat orang seperti itu? Pada waktu kita mengambil keputusan, tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah tanya Tuhan, maaf engkau duniawi. Pada waktu kita ngambil keputusan dalam hidup ini, tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah tanya Tuhan, maaf itu duniawi sekalipun engkau khotbah. Buka Roma 12 ayat yang kedua. Dan ini seringkali kita anggap tidak apa-apa. Roma 12 ayat yang kedua, coba lihat itu Bapak Ibu. Kita akan lihat apa bedanya warga kerajaan sorga dengan warga kerajaan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa saudara? Dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang membedakan kita dengan orang dunia adalah orang dunia gak pernah cari kehendak Tuhan. Bagi mereka aku punya planning ini, kemauanku ini, ya ini. Itu orang dunia. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan cari Tuhan, apakah ini kehendakmu apa tidak. Ya. Berapa banyak kita libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan kita Bapak Ibu? Berapa banyak? Makanya tidak heran banyak anak Tuhan yang menyesal masalah jodoh, ya masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Kenapa? Gak pernah tanya Tuhan. Contoh saudara ya, saya pernah ngisi di Wiyung situ. Ada satu keluarga ucapan syukur, ngundang saya.
Senang saya dengar kesaksiannya. Jadi yang punya rumah bilang, saya ini Pak bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah tolong saya. Kalau enggak, bangkrut saya. Ada ceritakan rupanya dia kan pengusaha. Dia ada pabriknya daerah Kedurus itu saudara ya. Ada orang, saya lupa nih Korea apa orang Hong Kong itu, mau kerjasama ngajak join. Dan orang Korea ini sudah presentasi di pabriknya, itu bagus sekali. Bapak ini bilang gini, waktu saya lihat dia presentasi Pak, otak saya oke, hati saya oke, tapi yang di dalam kok enggak oke. Bapak ini pendoa saudara, sekalipun dia pengusaha dia pendoa. Otakku oke Pak, hatiku oke, tapi yang di dalam kok enggak oke. Ini ada apa? Padahal dia presentasi itu bagus. Nah dia ngerti bahwa ini ada sesuatu yang harus dia doakan dulu. Akhirnya dia tidak jadi tantangan kontrak itu, dia bilang, aku masih mau doa dulu. Oke, kasih aku 3 hari. 3 hari Bapak ini doa puasa. Makin mendekati harinya, makin tidak enak di dalam ini. Jadi dia cerita, waktu saya mau ke pabrik Pak, di mobil itu sudah enggak, rasanya sudah makin tidak pas gitu. Akhirnya pas bertemu dengan orang itu, langsung aku tidak jadi, batal. Itu orang Korea marah, masa bodoh di pasar. 2 minggu kemudian ada salah seorang teman daripada bapak ini berkunjung ke pabriknya ngobrol. Terus bapak ini cerita, saya tuh gini. Loh, terus temannya bilang, loh kamu gimana? Jadi deal enggak? Enggak. Syukurlah. Aku kena tipuan. Ternyata temannya kena tipu saudara. Itu pembohong, buang barang dari Korea kemari. Kalau bapak ini terima, bangkrut karena itu proyek miliaran saudara. Ini baru anak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Makanya dia bilang, pikiranku oke, hatiku oke, tapi dalamku enggak oke. Itu bicara Roh Kudus saudara. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di depan. Makanya dia akan tuntun anak-anaknya yang mengerti dan mencari kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Anak Tuhan harusnya begitu. Kalau saya mau cerita banyak Bapak Ibu ya, ada yang menyesal masalah kawin, nikah, Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kita ini hidup cuma sekali ya. Masakan hari-hari kita lewati dengan menyesal. Mau jadi apa hidup kita? Makanya setiap ngambil keputusan penting dalam hidup, tanya Tuhan. Jangan anggap ini kewajaran. Ingat, kita anak-anak kerajaan Allah, bukan orang dunia. Yang setuju katakan amin. Itu yang ketiga, duniawi. Kebiasaan yang keempat adalah masih kompromi dengan dosa kecil. Masih kompromi dengan dosa kecil. Ya. Mari buka Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Kita mungkin tidak lakukan dosa besar lah. Saya yakin sini nggak ada yang bunuh-bunuh orang Bapak Ibu ya, nggak ada lah. Tapi dosa-dosa kecil itu masih, nggak apa-apa lah Pak. Namanya juga manusia, wajar lah, Tuhan juga ngerti. Seringkali kita menyepelekan begitu. Nah, apa kata firman Tuhan di sini? Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kata segala berarti apa? Besar kecil termasuk di dalamnya. Dan yang membuat dia menyembunyikan kitab kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Besar kecil termasuk di dalamnya. Bukannya Tuhan tidak dengar doa kita Bapak Ibu, bukannya Tuhan tidak sanggup tolong kita, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita itu. Jangan pernah anggap enteng itu saudara. Zaman sekarang ini pandangan orang, penilaian orang tentang dosa cenderung remeh. Makanya mereka berkata, enggak apa-apalah. Bapak Ibu tahu enggak? Dosa itu adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya itu kelihatan, saya yakin kita akan berpikir beribu kali sebelum bikin dosa. Saya yakin itu. Tapi karena nggak kelihatan, kita berpikir, nggak apa-apa lah. Itu penghalang berkat yang tidak kelihatan. Contoh kasus, ini perlu banyak contoh Bapak Ibu ya. Saya akan ambil banyak dari pelayanan saya. Saya waktu itu dapat terima telepon dari seorang jemaat yang dulu anaknya Bapak ini autis, agak parah. Ya. Terus Bapak ibunya, suami istri ini kita doakan pelepasan, pemberesan. Lalu saya bilang, Bapak sudah dikasih kuasa Tuhan. Tumpang tangan apa? Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kuasa darahmu memulihkan anakku normal. Ucapkan tiap hari, Bapak hidup dalam kekudusan. Pasti Tuhan jamah, pasti. Saya ngomong ini karena ada banyak jemaat yang sudah praktek sembuh kok anaknya.
Asal orang tuanya hidup kudus. Akhirnya betul saudara, nggak sampai 2 tahun lah, itu anak bagus, perubahannya luar biasa. Waduh, kita bandingkan dalam tahun sebelumnya, wah itu sampai tetangga aja kalau anak sudah keluar takut bapak ibu karena rumah itu dilempari. Coba bayangkan sampai seperti itu. Itu anak bisa berubah luar biasa karena orang tuanya doakan terus setiap hari. Tepuk tangan. Nah satu saat, ini tahun lalu dia telepon, anak saya kumat lagi pak, bahkan agak lebih parah dari sebelumnya. Terus saya tanya, bapak doakan gak tiap hari? Doakan pak, tumpang tangan. Tapi kok gak ngefek ya Pak Nason? Ada apa ya? Saya dalam hati, waduh apa lagi nih? Saya bilang ya Pak, nanti coba saya buat dalam doa Pak, ya ini ada apa gitu. Saya biasa kalau ngadapin begini Bapak Ibu ya, siapa lagi kalau kita gak tanya kalau bukan Tuhan, kan gitu ya. Apalagi jemaat ini kan mana mau terbuka semuanya. Saya tanya, Tuhan ini ada apa dengan orang ini? Waktu lalu anak sudah mulai sembuh, sekarang kok kumat lagi, ada apa Tuhan? Nah saya waktu doa begitu Bapak Ibu, roh saya itu saya merasa seperti ketatap tembok. Nah biasanya kalau saya doa ngalamin seperti ini, saya udah ngerti maknanya. Ini orang keras kepala. Tuhan itu sebenarnya bukan nggak menolong, tapi Tuhan rupanya sudah berkali-kali kasih tahu, tapi dia tidak mau tahu, bebal. Nah cuman apa dosanya, saya nggak tahu. Besok pagi saya telepon, Pak bisa ngobrol sebentar. Iya. Saya tadi malam doa Pak. Nah saya itu seperti ketatap tembok. Biasanya Pak kalau saya dapat begini itu sebenarnya Bapak sudah tahu dosanya. Tuhan pernah tegur Bapak tapi Bapak masih nganggap remeh. Nah cuman dosanya itu apa? Saya kurang tahu. Coba Bapak koreksi diri aja. Tanya sama Tuhan lagi. Oh baik Pak Nason udah. Terus dia puasa katanya doa. Sekitar 4 hari kemudian dia telepon saya. Pak Nason saya sudah doa puasa. Saya minta kepada Tuhan dan saya diingatkan Tuhan Pak. Nah saya nggak tahu apakah ini benar apa tidak. Dia ini rupanya Bapak Ibu kepala gudang. Dan dia rupanya sering ngambil barang-barang reject dari gudang. Itu barang reject kan barang nggak kepake Bapak Ibu ya. Nah saya bilang Pak itu namanya maling. Saya bilang gitu. Itu Bapak maling. Loh tapi Pak itu barang reject banyak yang ngambil. Bapak tuh anak Tuhan. Jangan samakan dengan yang lain Pak. Jadi kalau Bapak mau ngambil, ngomong sama ownernya. Kalau ownernya ngizinkan, nah silakan Bapak ambil. Tapi kalau Bapak ngambil tanpa permisi owner, itu Bapak maling, itu mencuri namanya. Itu makanya kan, ada yang ngomong memang waktu ngambil pertama, itu rasanya aduh seperti kayak tapi dia lawan, akhirnya redup kan, redup itu. Saya bilang Roh Kudus sudah tegur, tapi Bapak terus saya bilang gini, jujur Pak, sejak Bapak seperti itu makanya doanya gak mempan toh. Dia bilang, iya Pak, nah itu dia. Bukankah seringkali seperti ini kita anggap wajar Bapak Ibu, dosa kecil ngambil barangnya kan gak terpakai Pak. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang Pak, mau berapa lama Bapak begitu kasihan anakmu. Akhirnya dia bertobat, dia ngaku depan Tuhan. Akhirnya mulai tumpang tangan lagi. Nah anaknya saya dengar mulai membaik Bapak Ibu. Amin saudara. Ingat saudara ya, bagi Tuhan yang punya kerajaan sorga, dosa kecil itu tidak berlaku, tidak berkenan. Jangan katakan, oh enggak apa-apa, enggak. Itu enggak berkenan. Pegang firman Tuhan ini. Jangan jadikan itu kebiasaan. Kalau orang dunia itu mereka lah. Kita ini anak-anak Tuhan. Umat Allah yang kudus. Yang setuju katakan amin. Enggak ada amin saudara ya. Bagus lagi. Itu yang keempat. Masih kompromi dengan dosa kecil. Buka sebentar Yeremia 5. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Itu yang keempat, masih kompromi dengan dosa kecil. Kebiasaan yang kelima, menomorduakan Tuhan atau masih punya berhala. Menomorduakan Tuhan atau masih punya berhala. Buka Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kebiasaan yang kelima yang masih sering kita lakukan dan sering kali kita anggap wajar, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, adalah menomorduakan Tuhan atau masih memiliki berhala. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan itu tidak suka dinomor duakan Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang cemburu. Begitu ada ilah lain di hati kita, Tuhan sangat-sangat tidak suka. Nah saudara, saya percayalah kita tidak ada patung di rumah yang kita sembah, tidak adalah. Tapi berhala zaman sekarang itu beda. Buka Kolose 3, ini berhala zaman sekarang. Dan seringkali kita tidak menganggap ini berhala. Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Dikatakan di situ, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa Bapak Ibu? Penyembahan berhala. Berarti ini berkaitan apa? Dengan keinginan kita, dengan apa yang ada pada kita, itu bisa jadi berhala. Jadi berhala itu sekarang ini Bapak Ibu bukan patung, tapi apa? Bisa hobi kita, bisa pekerjaan kita, bisa keluarga kita, dan bahkan juga bisa pelayanan kita bisa jadi berhala, bisa. Nah saya mau nanya Bapak Ibu, arti berhala itu apa? Apa arti berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita kejar, kita utamakan melebihi Tuhan, itu berhala. Segala sesuatu yang kita kejar, yang kita utamakan melebihi Tuhan, itulah berhala. Mungkin kita tidak punya berhala patung lah Bapak Ibu ya. Nah, tapi hari ini kita akan cek, ada 5 pertanyaan untuk mengetahui kita masih punya berhala apa tidak. Bapak Ibu jawab dengan jujur dalam hati. Yang pertama, apakah dengan memiliki itu adalah mungkin pekerjaan, pelayanan, keluarga, hobi, harta kita. Apakah dengan memiliki itu Anda merasa lebih berharga, lebih nyaman, dan lebih bernilai daripada memiliki Kristus? Apakah dengan memiliki itu Anda merasa lebih berharga, lebih nyaman, dan lebih bernilai daripada memiliki Kristus? Saudara, orang yang tidak ada berhala, yang baginya Yesus segala-galanya, akan berkata, aku dan Yesus cukup. Tapi yang masih ingin nambah-nambahi dan merasa dengan Tuhan Yesus nggak cukup, akhirnya apa? Dengan memiliki harta ini, punya jabatan ini, aku merasa martabatku terangkat. Itulah berhala. Tapi yang betul-betul hanya mengandalkan Tuhan, darah Yesus itu melebihi segala sesuatu. Dan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang ini paling gampang bersyukur. Paling gampang bersyukur. Kenapa? Karena bagi dia, aku dan Tuhan cukup. Ya, contoh. Saya pernah dulu Bapak Ibu ya, ngisi ada acara persekutuan doa pengusaha. Ini sebelum pandemi. Kalau sekarang pandemi ini, setelah pandemi kita banyak berubah ya. Karena setelah pandemi kita lebih banyak perhatikan kesehatan. Karena orang yang punya uang pun juga belum tentu selamat kena COVID kemarin. Tapi sebelum pandemi, wah rata-rata apa? Pamer kekayaannya, pamer apa yang dia miliki. Wah itu zaman sebelum pandemi. Nah saya waktu diundang ke Mulyasari itu, saya naik sepeda motor Bapak Ibu ya. Itu kendaraan saya, itu Suzuki Tornado yang 2 tak. Yang banyak asapnya itu Bapak Ibu. Nah, itu motor saya itu. Nah oleh yang punya rumah disiapkan tuh yang sepeda motor tuh pas depan pintu masuknya. Jadi kita enak, jadi nggak kesulitan cari parkir lagi enggak. Langsung saya parkir situ. Nah terus sampai kan yang punya rumah juga keluar. Pakai sini aja Pak Nason. Oh iya Pak, makasih Pak. Terus ada lagi beberapa teman, ada teman juga hamba Tuhan, ada juga pengusaha gitu. Naik sepeda motor, tuh rata-rata pakai mobil semua saudara. Naik sepeda motor saya panggil, Pak sini Pak, ini kosong. Tapi mereka bilang, saya heran, kenapa kok enggak ini? Saya masuk sini Pak, gitu. Malu. Itu zaman sebelum pandemi Bapak Ibu. Naik sepeda motor malu, coba. Dia malu lihat teman-temannya yang naik mobil. Itu sama dengan nampar muka Tuhan Bapak Ibu. Motor yang kita punya itu dari Tuhan. Mobil yang kita punya dari Tuhan. Uang bayar becak, uang itu dari Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita ke gereja jalan kaki, kekuatan di kaki itu dari Tuhan. Amin. Begitu engkau malu dengan itu semua, engkau lagi nampar muka Tuhan. Ya. Sampai saya bilang, malu dengan sepeda motor. Ya. Akhirnya sudahlah, akhirnya cuma motor saya tok di situ. Sebelum saya matikan motor, tak gas. Asap kemana-mana. Biar orang tahu saya naik sepeda motor Bapak Ibu. Kenapa sih malu kayak gitu? Heran saya.
Kalau kita seperti itu berarti apa? Kendaraan kita itu berhala itu. Itu yang pertama. Apakah dengan memiliki itu Anda merasa lebih berharga, lebih nyaman dan lebih bernilai daripada milik Kristus? Pertanyaan kedua, apakah demi itu Anda sampai korbankan ibadah, kesehatan dan kekudusan? Apakah demi itu Anda sampai korbankan ibadah, kesehatan dan kekudusan? Ada orang yang karena kerjaannya tinggalkan ibadah hari Minggu. Itu pekerjaan berhala, saudara. Yang ketiga, apakah Anda lebih cenderung bersemangat membahas itu daripada hal-hal rohani? Apakah Anda cenderung bersemangat membahas itu daripada hal-hal rohani? Ada orang kalau membahas hobinya, semangat luar biasa. Membahas pekerjaannya, semangat luar biasa. Tapi bahas firman Tuhan, seperti orang gak makan seminggu. Lemas, loyo, pucat mulai. Berarti pekerjaan yang kita bahas yang bersemangat itu, hobi yang kita bahas bersemangat itu, itulah berhala. Yang keempat, apakah saat Anda kehilangan itu membuat gairah ibadahmu kepada Tuhan juga hilang? Apakah saat Anda kehilangan itu bisa pekerjaan, pelayanan, keluarga, harta, hobi. Apakah saat Anda kehilangan itu membuat gairah ibadahmu kepada Tuhan juga hilang? Ada saya pernah tangani jemaat Bapak Ibu yang gak ke gereja lagi karena setelah kehilangan pekerjaannya. Sampai dia mati-matian salahkan Tuhan. Berarti pekerjaanmu itu Pak, berhalamu itu. Ada lagi yang kehilangan anaknya. Terus akhirnya gak ke gereja, semangat ibadahnya hilang. Oh berarti Ibu maaf, anakmu berhalamu itu. Apakah karena itu, kehilangan itu akhirnya kita pun juga kehilangan semangat beribadah? Itu pertanyaan yang keempat. Yang kelima, bandingkan persentase waktumu dengan itu dan waktu dengan Tuhan. Bandingkan persentase waktumu dengan itu dan waktu dengan Tuhan. Ada berapa banyak saudara kita sampai hari ini ngobrol dengan teman-teman kita berjam-jam, dengan keluarga kita berjam-jam, dengan pekerjaan kita berjam-jam, dengan hobi kita berjam-jam, tapi dengan Tuhan tidak ada. Saudara, okelah kita enggak 24 jam waktu dengan Tuhan, enggak lah. 1 jam saja. Adakah waktu Bapak Ibu 1 jam di rumah setiap hari? Ada. Bapak Ibu tahu? 1 jam saja. Okelah enggak 1 jam, setengah jam. Ada enggak? Kita seringkali minta yang terbaik dari Tuhan, tapi waktu ketemu Tuhan pun tidak ada. Pantaskah kita minta itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu sendiri jawabannya. Ya. Kalau kita sampai hari ini masih tidak punya waktu dengan Tuhan, kita cenderung banyak ngototnya, waktu dengan Tuhan pun sedikit, kita lebih banyak dengan yang lain, berarti yang lain-lain itu adalah berhala. Itu adalah kebiasaan yang kelima yang seringkali kita masih lakukan, yaitu masih memiliki berhala. Yang keenam, yang terakhir adalah lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Buka Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Kebiasaan yang keenam yang seringkali kita anggap wajar dan sering kita lakukan padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada 2 orang, yaitu orang Farisi, pemungut cukai. Orang Farisi ini orang terlibat pelayanan. Dia perpuluhan, dia juga puasa rutin. Semua ritual rohani dia lakukan. Tapi esensi rohaninya tidak ada. Yang punya esensi rohani adalah pemungut cukai itu.
Apa itu esensi rohani Bapak Ibu? Esensi rohani itu adalah sesuatu yang harus kita punya dalam rohani kita. Harus ada, tidak boleh tidak ada. Apa itu esensi itu? Pertobatan. Itu hal mutlak yang harus ada dalam diri orang percaya. Nah, yang punya pertobatan hanya pemungut cukai. Dan yang seperti ini banyak Bapak Ibu saya temukan. Anak-anak Tuhan yang aktif pelayanan kesana sini tapi nggak pernah ngurusin rohaninya. Ya, nah saat ini salah satu ciri orang yang lebih cenderung mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani adalah sibuk urusan rohani tapi tidak mau memperbaiki rohaninya. Sibuk urusan mengerjakan kegiatan rohani tapi tidak mau memperbaiki rohaninya. Saya pernah diminta untuk konselingi ada salah seorang penginjil. Dia juga pengusaha orang kaya, daerah Citraland situ. Yang minta ini adalah ketua yayasan pelayanan dia. Pak Nason tolong layani tim saya Pak. Saya udah angkat tangan. Kenapa Bu? Nanti Bapak doa sajalah. Bapak temukan ada masalah apa. Bagi saya ini orang gak beres. Padahal dia khotbah pelayanan. Nah cuman gak tahu apa beresnya gimana gitu. Nah waktu saya sampai sana sama tim. Ternyata tahu. Dia pelayanan kemana-mana, pelayanan sosial, dia buang uang banyak, dia keluar dari mana-mana. Ternyata rumah tangganya berantakan. Di rumahnya kasarnya bukan main sama istri sama anak. Dan tempat yang pas. Itu pengkhotbah. Ngajarin orang supaya bagus tapi dia gak pernah memperbaiki dirinya. Bagi dia sibuk urusan rohani tapi rohaninya gak pernah diperbaiki Bapak Ibu. Berapa banyak kita seperti ini? Banyak. Kita pelayanan tapi gak pernah perbaiki diri. Wah, mau jadi apa? Makanya saudara, saya yakin yang ini gak ada lah ya Bapak Ibu ya. Gak ada, tempat lain banyak. Itu kebiasaan yang keenam yang sering kali kita lakukan. Yaitu lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Nah dari 6 itu Bapak Ibu cek. Saudara kena yang mana? Kalau kena ingat itu bukan suara Nahason. Itu suara Tuhan bagi saudara untuk diperbaiki. Amin. Ingat Bapak Ibu ya di awal tadi katakan tujuan ibadah kita adalah hidup berkenan. Kalau kita berkenan di depan Tuhan apapun yang kita doakan didengar, dijawab. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil itulah dia. Tapi kalau ternyata apapun yang kita kerjakan pun juga gak ada yang berhasil satupun. Hidup kok ngadapi masalah sering buntu terus. Itu ada apa? Ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Ini bukan perjamuan biasa ya. Ini kita terhubung dengan Sang Empunya Sorga. Pastikan hari ini kuduslah engkau. Ada dosa kecil besar minta ampun sama Tuhan. Supaya perjamuan kudus kita ini tidak sia-sia. Ayat terakhir. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apapun yang kita lakukan untuk tubuh kita itu terbatas. Tapi menyangkut rohani, kegiatan rohani, ibadah yang sungguh-sungguh itu untuk kekekalan Bapak Ibu. Oleh karena itu kejarlah kekekalan itu karena itu tidak pernah terbatas. Yang mengerti katakan amin. Kita tundukkan kepala. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leader singer bisa ambil tempat. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah selama ini kita berkenan di hadapannya? Tuhan tidak lihat aktivitas rohanimu. Tuhan tidak lihat berapa banyak engkau pelayanan, berapa banyak kau naik mimbar, tidak. Tapi apakah kau sudah berkenan? Masihkah kita sering menyaksikan kuasa Tuhan? Masihkah kita bersikap duniawi, gak pernah tanya Tuhan waktu ngambil keputusan? Masih malukah kita mengaku iman kita pada orang lain? Masih kompromikah kita dengan dosa kecil? Masihkah kita punya berhala?
Masihkah kita lebih mengejar masalah ritual rohani daripada esensi rohani? 6 pertanyaan tadi, 6 masalah kebiasaan tadi, coba cek. Saudara kena yang mana? Itulah jawaban kenapa doamu gak pernah dijawab Tuhan, Bapak Ibu. Itulah jawaban bahwa selama ini kenapa yang kita gumulkan kok gak kunjung usai, gak pernah selesai-selesai. Ingat, kalau Tuhan sudah berkenan atas hidupmu, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Tidak ada yang buntu, kenapa? Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup itu. Perhatikan semua tokoh di Alkitab, mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan luputkan. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah, tapi Tuhan akan angkat kita lebih daripada pemenang. Karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Tapi kalau kita sudah tidak berkenan, kita masih melanggar firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan tanpa penyertaan Tuhan itu sia-sia. Katakan dalam hati saudara masing-masing, Tuhan, aku kena yang poin tadi. Aku mau berubah. Katakan dalam hati saudara, supaya engkau pulang dari ibadah ini, engkau sungguh-sungguh didapati Tuhan bersih. Dan tidak ada sampah batin dalam rohani saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada pagi hari ini. Ini kembali mengingatkan kami bahwa tujuan kami beribadah yang pertama adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ibadah ini kami akan belajar firman-Mu, kami mengerti perintah dan larangan Tuhan. Kami mengerti bagaimana untuk hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali mengabaikan pengajaran tiap minggunya. Sehingga akhirnya kami masih memelihara 6 kebiasaan tadi. Ampuni kami. Biarlah pulang tempat ini kami akan rubah semua hal apa yang selama ini kami anggap wajar tapi tidak berkenan. Biarlah itu kami tinggalkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, bentuk kami Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang indah bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman, sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati. Mengundang dengan kasih Yesus Bapak Pendeta Hendrata untuk mimpin kita dalam perjamuan. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Telapak tangan-Mu tertulis namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hanya dengan kasih-Mu, kalau hanya dengan pengorbanan-Mu, sehingga kami sampai pada pagi hari ini dapat beribadah, mengucap syukur kepada-Mu, dan mendengar kebenaran firman. Ajari kami terus Tuhan, untuk seirah sesuai dengan kebenaran firman, menjadi cermin kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Menyatakan Engkau
bersama-sama bangkit berdiri. Di setiap ucapan dan perbuatan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengawali bulan April ini dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh menjadi cermin kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Senyambang Tuhan masih memberi kesempatan kita. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah menerima kebenaran firman dan ajari terus kemandunggalan Kristus di dalam kehidupan kami. Menjadi tolok ukur di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk terus menjadi cermin kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan berikan persembahan pada pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih Kristus petugas persembahan untuk mempersiapkan kantong yang ada. Haleluya. Yang selalu setia memenuhi keperluan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Dengan kasih Kristus, Bapak Hendrata yang akan menutup ibadah kita. Dia memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas cuaca yang indah dan cuaca yang terang pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga seluruh anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal sampai selesainya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang telah memimpin, membimbing acara ibadah pagi hari ini. Terus menerus memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kami. Untuk terus kami bersyukur, berserah, bersandar. Dan menjadi cermin kemuliaan-Mu dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun dan sampai kapanpun. Berkati acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara. Terus yang semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini Tuhan berkati dengan berkat ilahi. Dan seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan berkati. Di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam sekolah kuliahnya, di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai karyawan, apapun tugas dan tanggung jawabnya Tuhan pimpin dan bimbing. Biarlah sungguh-sungguh perjalanan kehidupan kami, senyaman kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh menjadi cermin kemuliaan-Mu Bapa di dalam setiap aspek kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Terus Tuhan tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami seluruh sidang jemaatnya. Untuk terus berharap, untuk terus menjadi cermin kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapak Nahason, di dalam kesehatannya, di dalam rumah tangganya, terus dalam setiap pelayanannya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Secara khusus kami berdoa untuk kota Surabaya dan sekitarnya, di mana kami bertempat tinggal dan beribadah. Untuk terus dalam keadaan kondusif, aman dan damai. Untuk terus kami dapat berkarya untuk kemuliaan pekerjaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah kepasrahan. Tanda sebuah keyakinan. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti esensi rohani kami Tuhan. Perjalanan kehidupan kami. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sungguh-sungguh supaya kami mengerti esensi rohani di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.